Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu doakan kalian selalu sehat supaya kita bisa belajar bersama. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS, yaitu tentang jenis usaha ekonomi masyarakat yang dikelola sendiri atau kelompok. Yang kedua yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok. Yang pertama yaitu contohnya di bidang pertanian. Petani mengerjakan sawah. Itu adalah contoh dari usaha perseorangan. Yang kedua, di bidang perdagangan. Contohnya, seorang membuka usaha toko kelontong atau pedagang kaki lima. Yang ketiga, yaitu usaha jasa. Contohnya, yaitu dengan membuka bengkel atau usaha potong rambut. Yang keempat, yaitu industri kecil. Contohnya, yaitu pembuatan keramik atau souvenir. Yang kedua, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama yaitu firma. Kedua, persekutuan komanditer. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, badan usaha milik negara. Yang kelima, koperasi. Koperasi memiliki jenisnya. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Yang kedua, koperasi produksi. Yang ketiga, koperasi jasa. Yang keempat, koperasi serba usaha. Yang kelima, koperasi konsumsi. Setelah tadi kita belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu pembuatan gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Hasilnya kemudian nanti akan digunakan atau disalurkan. Yang akan kita bahas berikutnya yaitu tentang distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah suatu usaha untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Contohnya, gerabah yang telah dibuat tadi, itu disalurkan kepada konsumen. Sedangkan oleh konsumen nanti akan digunakan. Nah, hal yang digunakan tadi atau gerabah yang digunakan tadi adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Demikian tadi anak-anak, kita telah belajar bersama. Kalian tetap di rumah, tetap semangat, tetap sehat. Agar kita bisa belajar lagi pada pertemuan berikut.
Ibu Wid ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.